Kan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu harus diawali dengan niat ya kan, disertai dengan niat. Ya, kalau niatnya itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan panen nanti di akhirat. Tapi kalau tujuan motivasi utamanya itu untuk memberikan perhatian simpati kepada masyarakat supaya dia dipilih, ya itu nggak sampai ke akhirat. Kalau memang ada sedikit hatinya untuk akhirat, tapi sebagian besarnya kepada dunia, ya sedikit akhirat itu mumpung. Misalnya 1 miliar dihargai hanya sedikit ya. Maka itu uang kecil, uang recehan, uang besar di mata Allah itu beda untuk kita kan. Boleh jadi itu uang recehan, tapi itu sangat ikhlas. Itu lebih besar nanti dampaknya daripada uang besar tapi ada maunya selain Allah. Betul. Pak Meli kalau uang sisa belanjanya kasihkan di celengan, masukkan di celengan, kan udah lupa kan. Betul. Tapi kalau 1 miliar, waduh. Ingat terus. Tapi nggak ada hasilnya lah. Percuma saya nyumbang kamu nggak memberikan pilihan terhadap saya. Jadi itu ada pamrih. Nah yang kita harapkan di dalam setiap ibadah itu sebetulnya, ya bagaimana supaya kita beribadah itu supaya ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata karena Allah. Apakah ada dampaknya atau enggak dampaknya, itu urusan lain. Nah, sambung dengan pernyataan Prof. Bagaimana caranya kita supaya bisa ikhlas dalam melakukan suatu hal, apapun itu ya Prof. Misalnya nggak cuma menyumbang ya Prof ya, misalnya memberikan ilmu, mengajar, ataupun menjaga anak, ikhlas gitu Prof, tanpa pamrih, itu gimana Prof? Ya, kita harus yakin bahwa ada hari pembalasan, eskatologis, ada hari akhirat ya kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang menanam sekecil apapun tentang kebaikan, pasti akan panen dengan kebaikan. Dan sebaliknya juga untuk kejahatan. Jadi apa yang kita tanam, itu yang kita panen di akhirat. Tidak mungkin kita menanam bibit neraka untuk panen surga. Atau sebaliknya, gak mungkin menanam bibit surga untuk panen neraka. Baik. Maka itulah perlunya keikhlasan. Dan jadi pertanyaannya tadi, bagaimana caranya membiasakan kita jadi ikhlas? Ya ingat bahwa setelah kematian ada kehidupan kembali. Nah kehidupan kembali itu nanti, itu hanya kita akan panen apa yang kita tanam di bumi ini. Jadi ingatlah setiap hari itu kita harus menanam. Kalau ingin panen, kalau nggak pernah menanam, mau panen apa ya? Nggak ada panenan nanti ya Prof ya. Nah Prof, kalau halnya misalnya kita menyumbang untuk masjid gitu ya Prof ya, sekian ratus juta, kita nggak mau nih Prof nih, orang tahu nih kita beramal sekian, kita udah titip pesan nih Pak, saya sumbang sekian tapi tolong jangan dikasih tahu. Tapi ternyata petugasnya ini malah cerita sama temannya, oh si bapak tadi itu nyumbang sampai 100 juta loh, gini-gini. Itu gimana kasusnya Prof? Padahal kan kita pengen nggak tahu. Itu bukan salahnya yang bersangkutan, salahnya panitia masjid. Ya nggak apa-apa, dia nggak mengurangi pahala, itu bukan salah saya tuh kan. Keikhlasan itu, ya kecuali kalau memang ada unsur kesengajaan, gitu kan. Kita kan biasanya kasih amplop ada namanya tuh kalau uangnya gede. Tapi kalau uang recehan kan nggak ada namanya kan. Jadi uang recehan tanpa nama, kalau uang gedean kartu nama. Bisa ya Prof ya. Nah sejatinya Prof dalam beramal baik yang perlu adalah keikhlasan. Tadi Prof bilang ingatlah bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan selanjutnya agar kita mendapatkan hasil panen yang baik. Tapi kadang kan kita sebagai manusia itu pasti menekankan ego kita ya Prof ya. Gimana cara kita bisa menekan ego kita itu agar tidak selalu ingin dilihat oleh orang lain? Itulah gunanya ibadah ya. Zikir, ngaji, sholat, puasa, meredam, menenggelamkan ego. Bagaimana kita bisa menenggelamkan ego kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir? Sholat itu kan sujud ya. Mahkota yang paling tinggi ini dijatuhkan ke lantai yang paling rendah kan. Itu kan pelajaran tawadu. Pelajaran untuk menyatakan diri nggak ada apa-apanya aku di hadapan Allah. Nah kalau orang nggak pernah sujud, bagaimana bisa menghilangkan egonya? Hanya orang yang sujud, itu pun tidak semua orang sujud ya, egonya bisa hilang. Sujud itu saya sering mengatakan kan, dari akar kata saja daya sujudun.
Sajadon artinya sajadah itu sajadah